Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini sebelum kita merenungkan Gema, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, kembali sekali lagi kami memohon hikmat dari-Mu, berikan kami hati dan telinga untuk siap menerima kebenaran firman-Mu dan kami ingin mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam perenungan hari ini, pimpin sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan Gema hari ini terambil dari Mika pasalnya yang ke-7. Tetapi hari ini saya hanya akan membacakan ayat 18 sampai 20 saja. Mari kita membuka Alkitab kita, dengarkanlah firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Saudara, pernahkah kita mengalami atau memiliki sebuah perasaan bersalah yang begitu besar setelah kita melakukan sebuah kesalahan? Atau setelah kita melakukan sebuah dosa yang rasanya begitu besar, yang menyakiti hati saudara kita, atau yang mendukakan hati Tuhan karena dosa-dosa kita? Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami yang namanya rasa bersalah yang begitu besar, yang membebani langkah dari kaki kita ketika kita menjalani hidup ini. Tidak jarang bahkan perasaan-perasaan bersalah tersebut tidak terselesaikan, bahkan kita bawa terus sampai pada hari ini, bahkan sampai hari-hari berikutnya. Seakan-akan perasaan bersalah ini terus-menerus memegang kerah baju kita dan menarik kita untuk berjalan mundur, terus meratapi kesalahan kita dan membuat kita sulit sekali untuk bangkit. Jika ini yang saudara rasakan atau alami hari ini, saudara perlu menyelesaikannya bersama dengan Allah. Ketika seseorang percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah telah mengampuni dosanya secara sempurna dan telah menerima ia kembali. Dosa yang begitu besar seringkali membuat orang merasa bahwa Allah belum sepenuhnya mengampuni mereka, dan dia tidak akan pernah menemukan yang namanya damai sejahtera, saudara. Namun masalah sebenarnya bukan terletak pada seberapa besar dosa seseorang, melainkan kepada berapa besar dan luar biasanya pengampunan yang telah Allah berikan. Jika anugerah pengampunan Allah kecil, maka dosa kecil pun tidak dapat diampuni. Namun kenyataannya tidak begitu, saudara. Belas kasihan, kemurahan Allah melampaui segala sesuatu. Kasih-Nya begitu besar tidak terkira, sehingga seburuk apapun dosa-dosa kita dapat diampuni. Tidak ada perbuatan saudara yang begitu buruk yang tidak dapat ditutupi oleh yang namanya kasih karunia Allah. Saudara, Mika secara jelas di Alkitab menegur Yehuda dan juga kerajaan Israel, karena mereka telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah yang dicirikan dengan kehidupan mereka yang berdosa. 3 dosa utama yang ditegur oleh Mika pada saat itu adalah penyembahan berhala, ketidakadilan, dan juga ritual keagamaan. Mika kemudian menyerukan pertobatan kepada mereka. Jika Yehuda dan Israel tidak bertobat, maka akan ada penghakiman bagi mereka. Tetapi di dalam penghakiman itu kemudian Mika melanjutkan di pasal yang kita baca hari ini, pasal ke-7. Secara khusus Mika mau berkata bahwa ada pengharapan di balik penghakiman itu, yaitu pemulihan akan masa depan kepada Israel dan Yehuda, bahkan nantinya kepada bangsa-bangsa lain. Secara khusus di pasal 7 Mika tahu bahwa Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dari umatnya, membuang segala dosa umatnya ke dalam tubir laut. Oleh karena itu Mika mengajar umat Israel untuk sementara ini pikulah kemarahan Tuhan dan menaati sampai Allah kemudian memulihkan mereka. Umat Allah harus bersabar menghadapi musuh-musuh maupun orang-orang yang mencela mereka ketika mereka menanggung hukuman itu. Karena ada waktunya mereka akan dipulihkan. Dan musuh-musuh mereka kemudian dikatakan akan menanggung malu.
Saudara, maka dari itu hari ini kita belajar setidaknya ada 3 hal. Ketika rasa bersalah itu muncul, ketika dosa itu kemudian rasanya terus menghantui kita, rasa bersalah itu menghantui kita. Ada 3, saudara. Yang pertama, milikilah hidup yang bertanggung jawab. Ketika kita sudah sadar bahwa Allah telah mengampuni dosa kita secara penuh dan 100%, sekalipun Allah telah mengampuni dosa kita, kita tetap bertanggung jawab penuh akan kehidupan kita. Sehingga kita perlu belajar untuk menanggung konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa dapat memahami bahwa dosa itu memiliki satu konsekuensi yang berat. Yang kedua, saudara, kita hidup bergantung kepada Roh Kudus. Kita perlu belajar untuk hidup bergantung kepada Roh Kudus dan kemudian menjauhi yang namanya dosa. Ada orang yang melakukan dosa namun tidak mau menanggung akibat dari dosa tersebut. Dia kemudian menghindar, melupakan, mengabaikan, dan akhirnya tidak meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu menyadari dan akhirnya mengakui dosa kita. Bila kita tidak mengaku dosa kita, karena kita tidak mau menerima konsekuensi dari dosa tersebut, saudara, kita tidak akan pernah namanya mengalami pengampunan, apalagi damai sejahtera, saudara. Kita akan terus hidup dikuasai oleh dosa, dan dosa yang satu akan kemudian melahirkan dosa-dosa berikutnya dan dosa-dosa yang lain. Saudara, Kyle Idleman di dalam bukunya berjudul Kasih Karunia Jauh Lebih Besar berkata seperti ini. Jika orang paling berdosa yang Anda kenal bukan Anda, maka Anda tidak mengenal diri Anda dengan baik. Poin dari Kyle Idleman adalah kemampuan kita menghargai kasih karunia berhubungan langsung dengan seberapa besar kita mengakui kebutuhan kita akan kasih karunia itu sendiri. Semakin besar kita menyadari dan mengakui buruknya dosa kita, semakin besar kita menghargai keindahan dari anugerah Allah, dari kasih karunia itu. Maka saudara, seperti Yohanes dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 9 berkata begini. Bila kita bersedia mengakui dosa kita, Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka akuilah dosamu, hiduplah bertanggung jawab, dan hiduplah bergantung kepada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang singkat, tapi boleh mengingatkan kami betapa kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan, kasih karunia, dan anugerah dari Engkau. Karena itu Tuhan, setiap hal yang telah kami lakukan ketika itu adalah dosa, Tuhan ampuni kami. Dan ajar kami untuk bangkit kembali dan meninggalkan dosa-dosa itu. Dan berikan kami satu keyakinan damai sejahtera bahwa dosa kami telah Engkau ampuni di atas kayu salib itu. Doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.